Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ervan Supriyadi, mahasiswa Universitas Terbuka, program studi perencanaan wilayah dan kota. Saya akan memaparkan presentasi tugas 3 mata kuliah Teknik Presentasi dan Komunikasi dengan kode mata kuliah STPL 4104 yang berjudul Identifikasi Karakteristik Guna Lahan dan Kegiatan di Kota Bandung. Isi presentasi ini terdiri dari latar belakang, tujuan dan sasaran, keluaran yang diharapkan, lingkup kegiatan, dan pendekatan pelaksanaan. Latar belakang, menurut Doxiadis 1968, ada dua proses utama dalam perkembangan kota, yaitu pertumbuhan dan transformasi. Pertumbuhan berkaitan dengan perluasan kawasan, sementara transformasi menggambarkan perubahan fungsi ruang yang terjadi secara berkelanjutan. Transformasi ini muncul melalui masuknya fungsi baru, bergesernya aktivitas lama, sampai akhirnya muncul fungsi dominan yang mengubah karakter suatu kawasan. Perubahan ini bisa positif jika terarah, tetapi dapat menimbulkan masalah jika tidak terkontrol. Transformasi ini berlangsung melalui penetrasi, invasi, dominasi, dan suksesi. Saat perubahan lahan tidak mengikuti rencana tata ruang, akan muncul masalah seperti banyaknya pembangunan tidak sesuai rencana tata ruang, menimbulkan dampak sosial ekonomi dan ekologis, perubahan guna lahan, memicu ketidakaturan aktivitas kota. Ini alasan pentingnya melakukan identifikasi secara menyeluruh. Identifikasi dilakukan untuk melihat pola penggunaan ruang, keterkaitan antara lahan dan kegiatan, arah perubahan fungsi, serta dampaknya bagi masyarakat. Dari sini dapat dipahami bagaimana kota berkembang dan apa saja isu yang muncul. Tujuan survei ini adalah untuk memahami kesesuaian antara guna lahan dan kegiatan. Survei ini membantu melihat variasi aktivitas, karakteristik tiap jenis lahan, serta pola kegiatan yang berkembang di setiap kawasan. Sasarannya adalah teridentifikasinya karakteristik guna lahan Kota Bandung, variasi kegiatan, dan aktivitas yang tumbuh di setiap wilayah. Hasil ini menjadi dasar untuk menilai kondisi real di lapangan. Dari survei yang dilakukan akan menghasilkan laporan, data dasar, serta gambaran awal pola kegiatan kota. Informasi ini akan menjadi input penting bagi proses perencanaan kota berikutnya. Lingkup survei mencakup seluruh Kota Bandung yang terbagi ke dalam 6 wilayah pengembangan. Pembagian ini mempermudah pengamatan karena setiap wilayah pengembangan memiliki karakter ruang yang berbeda. Pelaksanaan survei akan dilakukan 1 semester. Pada tahap persiapan akan dilakukan perumusan masalah, identifikasi kebutuhan data, penetapan populasi dan sampel, serta penyusunan perangkat survei. Tahap ini memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai tujuan penelitian. Pelaksanaan survei
mencakup observasi lapangan, wawancara, pencatatan kegiatan di tiap persil, serta penentuan area pengamatan. Seluruh aktivitas ini mengikuti etika survei agar data yang diperoleh valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Data yang berhasil dikumpulkan kemudian disusun kembali, dikelompokkan menurut jenis guna lahan, diinterpretasikan, dan disajikan secara visual. Grafik, tabel, dan peta digunakan untuk membantu mengungkap pola dan kecenderungan kegiatan kota. Keberhasilan survei bergantung pada organisasi kegiatan yang baik, termasuk pembentukan tim kerja, penyusunan proposal, pembahasan kebutuhan data, perencanaan biaya dan jadwal, serta pengurusan perizinan yang diperlukan. Sebagai penutup, hasil survei ini menunjukkan bahwa Kota Bandung mengalami pertumbuhan dan perubahan fungsi ruang yang cukup signifikan. Munculnya fungsi campuran di beberapa kawasan memperlihatkan dinamika kota yang terus bergerak. Karena itu, identifikasi guna lahan sangat penting untuk mendukung perencanaan kota agar lebih tepat dan efektif. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.